Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, penyimak setia channel Bejo Donya Akhirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Islam masuk ke Nusantara, kita harus tahu, karena banyak sekali narasi yang dibangun para kabir topologi. Awalu manja fil Jawa ala tintasyarul Islam fawasadatul alawin, bimakna Baklawi ini. Jadi orang yang pertama masuk ke Nusantara, ke Jawa, yang menyebarkan Islam adalah Sadah Baklawi. Apakah benar demikian, saudara-saudara? Jadi fakta sejarah dengan fakta sejarah palsu. Nah, fakta sejarah dengan fakta sejarah untuk menolak klaim sejarah palsu dari versi klan Ba'alwi. Masuknya Islam ke Nusantara adalah bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. Ini karena membawa nama Nusantara. Belakangan ini muncul narasi seolah-olah Islam pertama kali disebarkan oleh klan Ba'alwi atau Arab Hadramaut sejak abad ke-15. Narasi ini tidak sesuai dengan fakta sejarah yang tercatat dan riset para sejarawan, baik dari Indonesia maupun internasional. Catatan pentingnya, kedatangan kelompok Ba'alwi memang terjadi, tetapi secara besar-besaran baru berlangsung pada abad ke-18 dan ke-19, Exodus, yaitu setelah VOC atau Belanda menguasai jalur perdagangan dan mendatangkan mereka sebagai kapiten Arab. Makanya tersebar di seluruh Nusantara kapiten Arab dari Hadromi. Artinya mereka bukan pelopor Islamisasi Nusantara. Orang Nusantara sudah Islam sebelum Habib itu datang, gitu loh. Berarti apa? Mereka bukan pelopor Islam, berarti tidak sesuai dengan apa yang diakuisi mereka, kan begitu kan? Fakta sejarah yang sebenarnya, jejak tertua Islam di Nusantara ditemukan di wilayah pesisir utara Jawa dan Sumatera. Batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik bertarikh 1082 Masehi. Sementara batu nisan Sultan Malik As-Soleh Samudra Pasai bertarikh 1297 Masehi. Artinya Islam sudah menyebar sejak abad 11-13. Gitu loh. Abad 11-13 Masehi, ya, Islam sudah hadir di Nusantara, sudah menyebar. Islam menyebar melalui jalur perdagangan internasional. Para pedagang dan ulama dari Gujarat, Benggala, dan Persia membawa agama Islam ke pesisir Nusantara. Fakta ini disebutkan oleh Prof. Azumardi Asro, T.W. Arnold, dan Anthony Wright, bukan klan Ba'alwi ini. Terus sebelum Ba'alwi datang, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sudah kokoh berdiri. Kesultanan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13. Kesultanan Demak di Jawa berdiri pada tahun 1478. Berarti abad 15, kan gitu kan. Kesultanan Banjar di Kalimantan sudah berdiri pada 1526, abad 16 berarti. Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku telah eksis sejak abad ke-15. Dengan kata lain, Islam sudah mapan jauh sebelum klan Ba'alwi datang ke Nusantara. Kedatangan klan Ba'alwi secara masif baru terjadi setelah VOC berkuasa. Arsip VOC di Belanda mencatat bahwa para Sayyid atau Hadromi baru didatangkan pada abad ke-18 dan ditempatkan sebagai kapitan Arab atau pemimpin komunitas Arab binaan kolonial di Batavia, Semarang, Surabaya, dan Makassar.
Mereka masuk dalam struktur kolonial, bukan dalam barisan penyebar Islam atau pejuang pribumi. Jelas. Ulama-ulama penyebar Islam pertama di Nusantara berasal dari kalangan pribumi yang belajar ke pusat-pusat Islam di India dan Persia. Tokoh-tokoh seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Maulana Ishak, Sunan Bunang merupakan wali dan ulama Nusantara yang memiliki jaringan ilmu dengan Gujarat, bukan dari Bangli. Kesimpulannya, Islam sudah hadir di Nusantara sejak abad ke-11 dan berkembang melalui jaringan perdagangan dan ulama pribumi yang terhubung dengan pusat-pusat Islam di India dan Persia. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, Samudra Pasai, Demak, Banjar, Ternate, Tidore, berdiri jauh sebelum klan Palwi mulai bermigrasi ke Indonesia. Kedatangan klan Palwi secara besar-besaran justru terjadi setelah VOC berkuasa, dan mereka ditempatkan sebagai kapitan Arab dan bahkan mufti Belanda, Usman bin Yahya itu loh. Dengan demikian, klaim bahwa klan Palwi menyebarkan Islam pertama kali di Nusantara tidak berdasar, saudara-saudaraku, dan bertentangan dengan fakta sejarah. Sejarah tidak pernah bisa diubah. Islam ditegakkan di Nusantara oleh ulama pribumi dan jaringan keilmuan lintas benua, bukan oleh privilege nasab. Jelas, saudara-saudaraku. Nah, ini referensinya Az-Zumardi Azro, jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17-18. Anthony Wright, Southeast Asia in the Age of Commerce. T.W. Arnold, The Preaching of Islam. M.C. Wycliffe, A History of Modern Indonesia, Saint C. 1200. Slamet Muljana, runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Arsip VOC, Algemin Recreative Den Haag. Nah, jelas, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan bermanfaat dan menyadarkan kita semua bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu bukan klan Palwi. Jauh sebelum klan Palwi hadir di bawah VOC, Islam di Nusantara sudah mapan, saudara-saudaraku. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.